Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Oleh karena itu, pertama yang kita harus tekankan bersama bahwasanya keuangan kita itu harus kita kelola sebaik mungkin, karena kebutuhan dalam rumah tangga itu sangat banyak, dan sebelum itu kita juga harus mampu membedakan yang mana namanya kebutuhan, yang mana namanya keinginan. Kebutuhan ini sesuatu yang tidak bisa kita tunda. Contoh kebutuhan misalnya kehabisan beras karena menjadi makanan pokok kita harus beli. Kehabisan air misalnya, dan kemudian obat jika sakit. Sementara keinginan itu sesuatu yang kita bisa tunda. Misalnya keinginan beli pakaian baru, kita bisa tunda mungkin tahun depan. Kemudian keinginan membeli HP, kita bisa tunda bulan depan. Bapak Ibu, pertama saya ingin menanyakan kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh penghasilan per bulannya itu berapa? Iya. Saya. Berhubung suami saya ini penghasilannya sedikit ya, jadi satu bulan itu mungkin kami hanya menghasilkan 1 juta. Jadi apakah dalam 1 bulan itu 1 juta itu cukup untuk kebutuhan keluarga? Iya, jadi alhamdulillah 1 juta itu saya berusaha untuk cukupkan. Jadi saya pilah menjadi 700.000 untuk kebutuhan kami sehari-hari. 200.000-nya itu untuk memenuhi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan mendadak, dan 100.000-nya saya gunakan untuk menabung, Pak. Oke. Berarti poin pentingnya yaitu merencanakan dalam pengeluaran per bulan itu sudah direncanakan oleh Ibu. Iya. Gitu. Nah, kira-kira misalnya ada suatu kebutuhan yang memang mendadak dan itu melebihi pendapatan misalnya. Bagaimana solusi Ibu untuk mencukupinya? Ya, dari uang yang 200.000 yang saya sisihkan tadi. Tapi kalau seumpamanya sudah harus mengutang untuk sesuatu yang penting, maka saya mencari tempat yang bisa memberikan saya pinjaman, tetapi tentu yang tidak menyulitkan saya di kemudian hari. Artinya yang mungkin cara pembayarannya tidak terlalu menyusahkan dan bunganya rendah, tidak terlalu membuat saya bermasalah kemudian. Oke. Nah, jadi dalam merencanakan keuangan, pertama yang kita harus melihat seperti yang dikatakan Ibu tadi, yaitu pendapatan dulu. Setelah pendapatan kita jumlahkan sekian, baru kita melakukan perencanaan, menulis apa-apa yang kita harus butuhkan dalam jangka 1 bulan. Nah, jika yang kita rencanakan itu adalah perencanaan itu melebihi pendapatan kita, maka sisa dari pendapatan kita itu ibu-ibu bisa menabung untuk masa depan anak-anaknya misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kan rata-rata misalnya suaminya sebagai nelayan. Nah, untuk menambah pendapatan dari nelayan itu tentunya Bapak Ibu harus memiliki usaha. Nah, oleh karena itu kira-kira siapa yang mempunyai usaha di sini? Bisa disampaikan kepada saya usahanya apa, berapa modalnya dan pendapatannya berapa? Oke, saya Pak. Iya. Kebetulan saya usaha jual pulsa. Dia modalnya atau pendapatannya? Modalnya dulu baru pendapatan. Modal 1 juta. Pendapatannya itu tidak pasti karena kadang ada yang utangnya kadang seminggu dibayar, sebulan dibayar, tergantung. Jadi kalkulasi tidak pasti ya pendapatannya. Iya. Oke, nah Papa berikan aplos ya. Walaupun tidak pasti, setidaknya memiliki usaha.
untuk menambah pendapatan suami sehingga kita bisa menaksir kebutuhan tiap bulan. Misalnya pengeluaran uang jajannya anak si A sekian, begitu maksudnya. Kemudian pembelian popok sekian, pembelian susu sekian, pulsa sekian. Nah, baru setelah kita jumlahkan, kita kalkulasi dengan pendapatan. Kalau melebihi pendapatan tiap bulan, kita bisa kurangi keinginan-keinginan yang lain. Oke, kita ini saya rasa cukup. Jika ada hal-hal yang berkaitan seputaran pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, bisa bertanya langsung kepada saya melalui nomor telepon saya 085241759460 untuk kita diskusikan bersama. Ya Pak. Ya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.